Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar React.js di playlist React Insight. Di mana pada tutorial atau pembahasan kali ini akan bahas seputar penggunaan TOS di React.js. Untuk lebih jelasnya langsung aja, eee, untuk Anda yang ingin starting codingannya, code starternya, saya akan sertakan link GitHub di keterangan dari video ini. Anda dapat mendownload dan ketika Anda menjalankan, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Kemudian, ya, ini adalah codingannya ya, udah dijalankan aplikasinya. Atau jika Anda ingin menggunakan, existing project Anda tidak masalah sih, oke. Nah, sekarang langsung aja, di sini karena menggunakan Toastify, jadi kita akan coba untuk mendownload React Toastify terlebih dahulu. Buka tab baru, kemudian pergi ke React, Toastify. Ini dia, di React Toastify. Kemudian untuk download-nya Anda bisa download yang ini, klik aja untuk menyalin ke clipboard. Kemudian buka editor favorit Anda, kemudian buka terminal dan jalankan npm install. Paste dan tekan enter. Oke, jika telah terinstall, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda bisa tutup aja terminal Anda. Kemudian kembali ke dokumentasinya. Anda bisa scroll ke bawah. Oke, ini adalah bagaimana cara installation-nya. Pastikan untuk selalu memperhatikan dokumentasinya. Karena ketika Anda mengikuti tutorial ini, bisa saja untuk cara penggunaannya telah berubah. Intinya bahwa untuk yang edisi Mei 2025, Anda perlu untuk menggunakan TOS container. Dan untuk menampilkan TOS, Anda menggunakan yang TOS ini. Jadi kita perlu untuk mengimpor TOS, mengimpor TOS container ke app komponen kita misalnya, atau saya taruh di main aja lah ya, biar lebih simpel di sini. Oke, kita import dari yang ini, tinggal di copy paste aja, copy, terus pastekan di sini. Oke, terus tinggal panggil di sini seperti ini. Untuk TOS-nya bisa dihapus. Kemudian untuk cara penggunaannya, kita bisa masuk ke modul, ada di dashboard dan user telah saya sediakan ya, atau apapun pages atau modul yang telah Anda sediakan, Anda bisa pakai itu. Kemudian di sini bisa kita contoh konstanta sotos. Terus ini tinggal panggil toast, diimport dari React Toastify, auto import. Kemudian bisa di sini user has been created successfully. Bisa kayak gini. Kemudian di button on click-nya tinggal tambahkan di buttonnya maaf, tinggal tambahkan on click, kemudian show toast. Begitu juga dengan dashboard, tinggal tambah aja di sini. Kemudian tinggal tambah on click dan show toast. Sekarang ketika Anda kembali ke browser Anda dan buka aplikasinya, oops, toast is not defined. Dashboard, sorry. Kita belum import dari React Toastify. Setelah itu kembali ke browser Anda dan reload. Sekarang telah jalan ketika Anda, oh sorry, on click, listener is that a string type. Wait, on click show toast. Dashboard.csx, dashboard. On click listener. Oh, sorry. Dia langsung tampil ya. Ini harusnya dibuat function ya. Harusnya dibuat function seperti ini. Sorry, itu juga dengan yang di user. Dibuat arrow function seperti ini. Oke, sekarang ketika kita kembali, kemudian dashboard kita sotos berhasil, sorry. Misalnya di sini
Pesannya adalah bisa welcome back. Bisa welcome back artinya ketika user login dia akan dibawa ke dashboard dan muncul tos welcome back misalnya. Seperti ini. Oke. Di sini yang ada ingin saya sampaikan atau sedikit insight buat Anda, bahwa kebanyakan project yang, telah saya lewati ya, maksudnya yang telah saya ya lewati begitulah, atau membuka project orang, itu mereka biasa atau beberapa tutorial-tutorial di YouTube ya misalnya ya, mereka biasa ketika membuat TOS seperti ini itu mereka langsung mengakses ke library-nya. Jadi kalau bisa mereka punya 100 pages nih ya, semuanya akan pakai langsung akses ke direct TOS seperti ini, yaitu React Toastify. Nah, ini saya sarankan kepada Anda untuk tidak melakukan hal seperti itu. Dan yang saya sarankan adalah pastikan untuk membuat jembatan, ibaratnya sebuah jembatan. Jadi misalnya di sini adalah project Anda, project pages atau fitur atau apapun itu. Ini memiliki jembatan, ada jembatan di sini, ada jembatan dan ini adalah library. Jadi dari library ini masuk ke jembatan, dari jembatan ini baru pergi ke project atau pages Anda. Jadi project pages Anda jangan pernah mengimport langsung dari library, tetapi dia mengimport dari yang jembatan ini. Jembatan ini semacam function atau mungkin hooks atau konteks yang telah Anda buat sesuai dengan standar Anda sendiri, sesuai dengan standar project Anda. Hal ini akan membantu Anda ketika ke depannya Anda ingin mengganti library misalnya Anda tidak ingin menggunakan React Toastify misalnya, tapi Anda ingin menggunakan Toastify misalnya, atau Your Toastify misalnya. Anda tidak perlu untuk mengubah di 100 page atau 1000 pages atau ya ribuan pages. Anda cukup ubah di jembatan ini. Standar Anda tetap diikuti sama pages Anda dan tidak mengalami perubahan apapun. Karena yang Anda ubah dan standarkannya itu di jembatan Anda. Jadi library ini ketika Anda hapus menjadi library A atau B atau C, itu pages ini tidak perlu tahu, tidak ada masalah sama dia, tidak ada impact apapun. Karena yang Anda maintenance adalah jembatannya. Jadi pastikan, sekali lagi, pastikan untuk tidak langsung menggunakan TOS seperti ini, tetapi buatlah jembatan penghubung. Entah bagaimana caranya Anda membuatnya, ikuti langkah terbaik Anda, tapi intinya bahwa jangan pernah mengakses library langsung di pages Anda. Kecuali untuk library-library tertentu yang hanya dipakai di satu, contoh misalnya dashboard ya. Di dashboard Anda butuh chart nih. Nah, itu harusnya karena chart itu cuma hanya pakai di dashboard, ya udah tidak apa-apa Anda install dashboard dan gunakan di dashboard. Karena ketika Anda hapus chart, Anda tidak perlu untuk memikirkan tempat lain, Anda hanya memikirkan di satu tempat. Kecuali kalau chart Anda digunakan di banyak tempat ya. Nah, itu Anda perlu untuk membuat sebagai komponen atau sebagai jembatan penghubung antara library dan pages Anda. Oke, nah sekarang itu adalah informasi sedikit tentang TOS ini, dan sekarang kita akan mencoba untuk membuat jembatannya. Nah, di sini saya menggunakan apa namanya, konteks atau apapun yang ingin Anda gunakan, best practice Anda, silakan lakukan yang terbaik. Tapi yang pastinya ialah pastikan Anda membuat jembatan penghubung. Nah, sekarang di sini saya menyediakan folder konteks dan saya akan buat di sini misalnya TOS konteks. Terus tinggal buat export constant TOS konteks, terus buat create konteks. Nah, setelah membuat create konteks, kebanyakan dari project ya. Untuk TOS itu cuma dibutuhkan ada 4 sih sebenarnya. Tapi yang paling sering digunakan tuh 2, yaitu ada show success. Ini ketika Anda berhasil menyimpan sesuatu atau mengubah sesuatu, Anda bisa menunjukkan sukses TOS. Kemudian ada show error. Ini kalau misalnya terjadi kegagalan penyimpanan. Ada juga show warning. Sebenarnya ini jarang sih. Tetapi ya tidak apa-apa disediakan sesuai dengan ya standar umum. Sama show info. Ini jika ada informasi-informasi yang membutuhkan TOS, Anda dapat menggunakan TOS untuk menampilkan info. Oh ya, 4 ini untuk saat ini 4. Kalau untuk Anda misalnya punya lebih sesuai dengan kebutuhan Anda bisa tambahkan aja.
Setelah itu buat index.csx seperti biasa. Kemudian di sini kita bisa export bintang from post context. Nah, jika sudah, sekarang tinggal buat providernya. Provider. Bisa kita buat di sini adalah toast provider.csx. Tinggal export constant toast provider. Sama seperti biasa untuk providernya kita butuh children ya. Terus kita return post context dot provider, post context dot provider. Terus sini kita tinggal passing childrennya. Jika Anda lihat tadi di app ini ya, di main. Di main ini kita ada pakai toast container, ini kita nggak perlu pakai di sini, kita langsung pakai aja di app dan pindahkan ke toast provider kita. Kemudian di app sini kita tinggal, di main ini kita tinggal cut aja yang toast container, terus kita pindahkan ke toast provider, seperti ini. Oke, setelah itu tinggal buat yang tadi, constanta show info, ada message, kemudian di sini kita bisa langsung panggil toast, import dari Toastify. Kemudian di sini tinggal passing misalnya message. Arrow function ya, Begitu juga dengan success. Oke, show success, terus show warning, dan show error. Nah, untuk Toastify itu sendiri harusnya ada sih info. Oke, terus warn, success, terus warn, terus error. Oke. Nah, pastikan di sini Anda pakai buat standar Anda. Untuk toast ini Anda buat standar Anda sendiri, standar project Anda. Jangan bergantung pada library ya. Begitu juga jika ada option Anda bisa taruh di sini option misalnya option apa gitu. Karena di Toastify ini sendiri kalau nggak salah ada optionnya sih. Anda bisa koma, kemudian buka kurung awal, kemudian ctrl spasi. Anda bisa lihat di sini ada optionnya. Nah, di sini Anda bisa ngatur misalnya. Delay default Anda adalah 2000 milisecond atau 2 detik kalau nggak salah ya. Ini Anda bisa atur standarnya. Jadi semua toast Anda yang dipakai di keseluruhan project Anda memiliki satu standar yang sama. Tapi ketika Anda ingin mengubah delay-nya, Anda ubah di sini dan semuanya akan langsung mengikuti. Ketika Anda ingin mengubah library-nya, Anda tinggal ubah di sini dan langsung semuanya mengikuti. Anda tidak perlu mengubah di banyak tempat, cukup di sini. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal passing aja di sini value-nya. Misalnya di sini ada show error, show info, show success, dan show warning. Oke. Jika sudah, sekarang kita tinggal buat hooks-nya ya. Kita buat hook. Saya di sini ada use toast .js. Oke, terus kita tinggal buat sini constanta use toast. Bisa constanta konteks sama dengan use konteks. Saya di sini adalah toast konteks. Terus kita tinggal buat di sini if konteks, kemudian kita return konteks. Kalau misalnya tidak ada konteksnya, kita tinggal throw new error. Terus kita tinggal passing errornya use toast. Ya, toast provider atau toast konteks ya. Terus tinggal diekspor, jangan lupa. Format dokumen. Oke. Terus jangan lupa buat indeks. Ini untuk mempermudah input export sih sebenarnya. Jadi jika Anda punya 100 hooks,
Anda impor langsung tab dari hooks ini, tidak perlu buat 100 line untuk masing-masing import. Walaupun di sini nantinya jadi 100 line sih. Tapi it's more better di satu file 100 line daripada di 1000 file memiliki 100 line. Oke, sekarang kita telah memiliki toast. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan toast kita. Tapi jangan lupa untuk pada bagian main, kita tambahkan di sini adalah toast provider. Toast provider. Oh, nggak ada ya. Tambahkan index.js x, kemudian export bintang from the toast provider. Kita tinggal import yang ini. Pastikan di sini, kemudian spasi. Jika tidak ada, kita bisa import manual from provider. Oke, ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita telah memiliki toast provider dan sekarang di seluruh aplikasi kita sudah dapat menggunakan toast. Misal contoh kita ke dashboard, kita hanya perlu pakai di sini misalnya constant toast sama dengan use toast. Use toast. Kita bisa import dari hooks. Saya use toast. Sini tinggal toast dot show success misalnya. Bisa welcome back. Begitu juga dengan user, lakukan hal yang sama. Hapus saja ini. Terus kita import dari tempat yang sama, dari hooks juga. Terus kita bisa pakai toast dot show success. Misalnya user has been created successfully. Seperti ini. Terus di save. Jika sudah, sekarang kita bisa kembali ke project dan kita coba reload. Oops, sorry. Ini harusnya nggak bisa langsung panggil function ya, langsung kebuka ntar ya buat arrow function biasa. Begitu juga dengan yang di sini. Oke. Kembali dan reload. Kita show di dashboard. Bisa lihat ada welcome back. Oh, sorry. Ini harusnya bukan delay ya. Kalau delay ini dia akan menampilkan toastnya itu 2 detik ya. Saya kira delaynya itu bukan delay sih. Apalagi namanya. Maksudnya biar dia bertahan 2 detik loh. Bukan delay tapi. Apa sih namanya tuh? Auto close. Kalau misalnya kita klik auto close number ya. Anda bisa lihat number. Defaultnya 5000 berarti auto close. Nah, ini berarti harusnya di sini nih, harus ada 2000 bukan delay tapi auto close. Oke. Ketika Anda kembali, kemudian coba reload, kemudian sotos, bisa lihat langsung welcome back. Oke. Kalau sukses juga sama. Lihat. Jadi sekarang Anda punya satu standar yang sama, yaitu untuk membuat tos seperti ini. Jadi ketika Anda ingin mengubahnya, Anda hanya perlu mengubahnya di sini. Maka semuanya secara otomatis akan berubah. Ya, mungkin seperti itu untuk insight kali ini seputar React atau React ya. React dengan TOS menggunakan Toastify. Oke, ya sesimpel ini sekarang bisa seperti biasa, saya akan commit ke GitHub. Misalnya message adalah ada final codes. Commit, oops, terminal git add dot git commit misalnya add final codes. Terus tinggal git push.
Git push origin 3 titik membuat toast dengan Toastify. Oke, mungkin seperti itu sih untuk insight seputar, bagaimana cara menggunakan Toast dengan Toastify di React.js. Semoga informasi ini sedikit bermanfaat bagi Anda, oke. Tapi jika tidak bermanfaat, jangan lupa untuk klik dislike agar saya tahu bahwa video ini tidak bermanfaat bagi Anda. So, terima kasih banyak dan sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan-pembahasan yang lain. Thank you so much.